Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sodikin. Saya dari kelas C NIM 2002084, jurusan Teknologi Informatika di Universitas Nurdin Hamzah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mid semester dari mata kuliah pengantar Teknologi Informatika. Jadi ada beberapa pertanyaan dan kita harus menjawab menggunakan video atau membuat vlog. Pertanyaan pertama adalah jelaskan apa itu grafis pad dan bagaimana cara kerjanya. Jadi grafis pad itu adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan atau yang memungkinkan orang atau penggunanya untuk menggambar langsung pada layar komputer. Jadi biasanya kita menggambar pada sebuah komputer itu menggunakan mouse ke monitor. Kali ini kita bisa menggambar layaknya seperti kita menggambar di sebuah buku gambar atau di kanvas. Contohnya seperti ini. Ini anggap saja kita anggap sebagai grafis pad dan ini adalah digital fan-nya. Jadi ketika kita menggambar langsung di sini, maka hasilnya akan langsung keluar. Jadi ini sebagai media untuk tempat menggambarnya. Nah, seperti itu. Biasanya grafis pad ini digunakan para pembuat animasi untuk membuat gambar atau membuat animasi, membuat sketsa. Nah, itu seperti komik ya, seperti itu fungsinya. Nah, jadi itu penjelasan grafis pad. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Jelaskan pengertian monitor beserta fungsinya dan jelaskan jenis-jenis monitor CR. Kita jelaskan pengertian monitor. Monitor adalah perangkat keras output komputer yang menampilkan sinyal digital dari sebuah komputer melalui PGA yang menghasilkan visual. Jadi apa yang kita lihat pada layar, pada LCD, pada monitor itu adalah satu kesatuan dari monitor itu sendiri. Jadi monitor itu adalah output dari visual dari sinyal digital dari sebuah perangkat komputer. Untuk contohnya monitor itu ada banyak ya, dan jenisnya ada banyak. Yang pertama itu jenis monitor CRT. Monitor CRT ini termasuk jenis monitor yang model lama. Saya sudah tidak menemukan lagi sepertinya monitor CRT. Dia ini berbentuk tabung ya biasanya. CRT dia masih memancarkan sinar katoda atau elektron berkecepatan tinggi ke ruang hampa di dalam tabung. Tapi monitor ini biasanya menghasilkan radiasi yang cukup kuat, jadi tidak boleh menatap layar monitor ini terlalu lama. Monitor jenis CRT ini karena radiasinya cukup besar dan sepertinya saat ini sudah tidak digunakan lagi. Sekarang sudah menggunakan monitor LED, LCD atau OLED ya. Itu monitor CRT. Yang kedua monitor LCD. Nah, ini yang kita bahas. Monitor LCD ini masih banyak digunakan dan yang saya gunakan saat ini adalah monitor LCD. Monitor LCD ini versi terbaru dari monitor CRT ya sebenarnya. Monitor ini menggunakan kristal cair sebagai penampil utama, yang di belakangnya terdapat lampu LED sebagai sumber cahaya. Jadi monitor LCD ini dia gambarnya lebih terang dan juga lebih tajam maksudnya dari warnanya, dan dia juga memiliki beberapa jenis panel. Ada juga versi terbaru dari monitor LCD yaitu monitor LED. LED ini dia lebih slim daripada monitor LCD. Biasanya banyak digunakan juga pada TV yang model baru ya. Nah, itu menggunakan monitor LED dan biasanya harganya lebih mahal daripada monitor LCD, dan juga dia tentunya gambarnya lebih tajam daripada yang model LCD. Nah, itu untuk monitor LED. Selanjutnya adalah monitor LED, monitor OLED. OLED ini adalah Organic Light Emitting Diode.
Jadi monitor OLED ini versi terbaru dari monitor LCD dan LED. Dia biasanya sangat slim, biasa digunakan para gamer karena dia memang kualitas gambarnya jauh lebih tajam daripada monitor LCD dan LED. Dan juga dia memang memiliki kerapatan pixel yang cukup tinggi, dan juga gambarnya itu memang sangat tajam, dan biasanya ada juga beberapa yang jenis melengkung, ada yang datar, dan itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang main grafik. Dan ini adalah jenis yang terbaru, sangat tipis, bahkan hanya ukuran milimeter ya untuk monitor jenis OLED ini. Dan juga harganya sangat-sangat mahal sih kelas monitor. Itu adalah beberapa pengertian penjelasan mengenai monitor. Selanjutnya monitor sudah, memori dan penyimpanan. Nah, memori dan penyimpanan. Jadi ada berbagai jenis memori atau penyimpanan dalam sebuah komputer. Yang pertama ada CMOS. CMOS itu singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS. Biasa dibilang CMOS atau ya CMOS. Bentuknya kecil, bentuknya seperti ini ya. Ini contoh dari CMOS. Nah, ada yang lebih kecil lagi dari ini, dan ada juga yang menggunakan bungkus seperti ini, menggunakan kabel. Biasa digunakan pada laptop atau PC. Kalau pada laptop dia terpasang di seperti ini. Ini pada mesin laptop dia terpasang di sini. Ini adalah CMOS-nya. CMOS ini berfungsi sebagai pengontrol sirkuit, prosesor, RAM, chipset, IC/CPU dan lainnya. Tapi pada umumnya gampangnya gitu, fungsi dari CMOS ini bisa juga sebagai pengatur waktu pada sebuah laptop. Misalkan ketika kita mematikan komputer, mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa jamnya tidak ikut mati? Jadi ketika kita hidupkan, jamnya tetap berlanjut. Nah, jadi fungsi dari CMOS ini juga adalah sebagai baterai untuk jam itu sendiri. Jadi ketika kita mematikan komputer, jam itu tidak mati. Artinya ada arus yang tersimpan dari CMOS untuk menghidupkan daya dari sebuah jam. Begitu juga pada sebuah prosesor, chipset, dan RAM dan lain-lainnya. Jadi seperti itu fungsi dari CMOS. Dan untuk laptop atau pada laptop ya, untuk laptop yang model baru, itu CMOS sudah jarang ditemui, atau dia sudah bergabung menggunakan di dalam baterai. Jadi pada laptop yang model baru seperti ini mesin laptop Asus yang model baru X441U seperti ini, dia sudah tidak memiliki CMOS lagi. Artinya CMOS-nya sudah bergabung bersama dengan baterai, karena laptop-laptop yang baru sekarang itu baterainya sudah tanam. Jadi CMOS-nya sudah termasuk ke dalam baterai itu tersendiri. Tapi pada sebuah PC biasanya masih ada baterai CMOS. Itu jenis-jenis memori dalam sebuah komputer. Yang pertama CMOS, yang kedua adalah RAM. RAM itu adalah read access memory. Contoh dari RAM adalah seperti ini. Media penyimpanan RAM. Ini adalah RAM. RAM ini ada banyak jenisnya. Ada DDR1 untuk yang pertama kali itu keluar adalah DDR1. Ada selanjutnya adalah DDR2 hingga sekarang DDR4. Dan ini yang saya gunakan adalah DDR3. Jadi membedakan DDR dari sebuah RAM itu dia melihat dari sekatnya di sini. Ini kan ada sekat di tengah. Nah, kalau kita lihat seperti ini ada sekat di tengah. Jadi dia semakin ke sini, DDR1 dia sekatnya lebih awal di sini. DDR2 dia lebih agak ke tengah. DDR3 juga agak ke tengah. DDR4 juga semakin ke tengah. Seperti itu seterusnya. Untuk RAM saat ini sampai DDR4 ya. Itu adalah penyimpanan RAM. Yang kedua adalah read only memory, read only atau ROM. ROM itu salah satu komponen yang ada pada sebuah komputer atau laptop, biasanya juga ada di laptop. ROM itu bisa kita contohkan pada sebuah laptop itu adalah
IC atau IC BIOS. Jadi dia tidak bisa ditulis dan biasanya sudah diisi program sama si pabrikan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menulisnya karena dia sudah ada programnya tersendiri di dalam ROM itu, dan itu biasa terdapat pada IC BIOS pada sebuah laptop. Itu adalah ROM. Selanjutnya banyak ya media penyimpanan itu, ada DVD, ada bukan DVD, ada CD, ada hard disk, ada flash disk, ada micro SD, banyak sekali. Itu untuk media penyimpanan, dan jenis-jenis media penyimpanan juga banyak, ada penyimpanan magnetik dan ada juga jenis optik. Nanti di pertanyaan selanjutnya akan kita jelaskan lagi karena ini berkaitan. Nah, itu untuk pertanyaan yang ketiga, memori dan media penyimpanan. Memori itu adalah tempat menyimpan data ya, menyimpan data, bisa itu data sementara atau data yang untuk diolah untuk ditampilkan ke monitor, seperti itu sepengetahuan saya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, jelaskan tentang jenis media penyimpanan magnetik, keunggulan dan kelemahannya. Nah, jadi penyimpanan magnetik itu adalah termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage. Penyimpanan magnetik itu banyak digunakan pada alat-alat komputer saat ini. Itu contohnya adalah hard disk. Jadi hard disk seperti ini adalah hard disk. Ini adalah media penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Seperti ini adalah hard disk. Jadi kalau untuk keunggulan dari media penyimpanan magnetic disk ini adalah, pertama dia adalah datanya yang disimpan bisa banyak, bisa jauh lebih banyak, dan juga kelebihannya adalah dia bisa ditulis dan bisa dihapus, jadi bisa write dan write. Itu menjadi media penyimpanan magnetic disk. Jenis-jenisnya ada banyak juga ya. Untuk magnetic disk ini ada disket, atau ada hard disk yang saya bilang tadi ya, seperti ini. Ini adalah hard disk seperti ini. Hard disk pada sebuah laptop ya. Ini termasuk ke dalam media penyimpanan magnetic disk. Ada juga flash disk. Flash disk itu termasuk contoh flash disk. Nah, ini adalah flash disk, dan ini kebetulan adalah jenis yang OTG. Jadi yang OTG itu dia ada juga untuk ke HP seperti ini. Jadi ada dua soket, USB dan micro USB. Selanjutnya adalah memory card. Memory card itu biasa pada HP, memori yang kecil itu adalah memory card. Mungkin itu media penyimpanan magnetic disk. Untuk keunggulannya itu tadi, yang pertama, keunggulan dari media penyimpanan magnetic disk ini yang pertama adalah dia bisa menyimpan data jauh lebih banyak, kapasitasnya lebih besar, cukup awet ya. Ada lagi yang terbaru sekarang ini adalah SSD namanya. Kalau pada sebuah komputer itu ada hard disk, dan pengganti dari sebuah hard disk itu adalah SSD, yaitu media penyimpanan yang jauh lebih cepat daripada hard disk. Seperti ini adalah SSD. Jadi dia tidak menggunakan piringan lagi. Kalau hard disk kan di dalamnya seperti ini hard disk. Di dalam hard disk itu adalah ada sebuah piringan. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip seperti CD-ROM. Di dalam ini adalah ada sebuah piringan yang menyimpan data kita. Jadi di sini adalah piranti untuk membacanya. Ini adalah media penyimpanan magnetik. Kekurangannya yang pertama, dia harganya cukup lumayan mahal, tetapi SSD yang ini jauh lebih mahal daripada hard disk seperti ini. Selanjutnya mungkin kekurangannya adalah dia cukup rentan ketika jatuh. Kalau yang untuk hard disk dia cukup rentan. Kelebihan dari magnetic disk ini juga dia biasanya kecepatan datanya juga lebih tinggi daripada yang optical disk tuh. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir atau yang kelima. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpanan optik dan bagaimana cara kerjanya beserta jenis-jenis penyimpanan optik.
Penyimpanan optik. Penyimpanan optik adalah media penyimpanan data komputer yang dapat ditulis dan dengan menggunakan laser bertenaga atau menggunakan optik rendah, bertenaga rendah. Contoh dari magnetic optical di sini adalah ini yang saya pegang ini adalah CD. Ini CD driver dari sebuah laptop Lenovo. Nah, seperti ini. Ini termasuk ke dalam optical karena di sini adalah ada warna atau ya warna. Jadi nanti yang membaca itu adalah laser atau cahaya optik. Nanti membaca dari sebuah piringan ini. Tetapi ini memiliki kekurangan, yaitu ketika ini gores maka data akan rentan untuk rusak ketika ini gores. Kelebihan dari ini adalah ini harganya murah dan juga dia ukurannya kecil, ringan. Itu kelebihannya. Untuk kekurangannya yaitu tadi dia mudah gores dan juga biasanya tidak begitu tahan lama, dan juga dia agak lebih lama pembacaan datanya dibandingkan yang magnetic disk. Jadi dan juga biasanya DVD ini atau CD ini sudah jarang sekali digunakan pada saat modern sekarang ini ya. Karena yaitu tadi dia lebih lelet dan juga kapasitasnya ini yang menjadi masalah. Karena kapasitas dari sebuah CD ini biasanya dia umumnya kecil. Enggak sampai ratusan giga seperti hard disk, seperti flash disk tadi kan. Seperti media penyimpanan magnetic optical disk. Tapi sebenarnya cara kerja dari ini sama hard disk ini sebenarnya mirip-mirip. Dia memutarkan piringan, ini nanti berputar. Kalau di hard disk ini yang berputar piringan ini. Tapi lebih cepat si hard disk ini, media penyimpanan magnetik. Nah, untuk DVD ini ada beberapa jenis ya. Untuk DVD, untuk optical disk ini ada CD ini ada beberapa jenis. Ada namanya CD-ROM. CD-ROM itu artinya adalah dia hanya bisa untuk membaca data, untuk menyimpan data, hanya bisa untuk membaca data. Jadi kita tidak bisa menulis. Nah, ada lagi namanya adalah CD-RW. CD-RW itu adalah dia bisa untuk membaca dan menulis. Jadi data di dalam CD-RW itu bisa kita hapus, bisa kita rubah, dan bisa kita isi. Tapi kepada CD-ROM itu tidak bisa. Kita hanya bisa membaca. Kita tidak bisa menghapus. Seperti itu. Balik lagi seperti media penyimpanan jenis ROM, RAM. Jadi itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam pengucapan, dalam pelafalan kata, apalagi apa yang saya jelaskan mungkin kurang jelas atau terdapat kesalahan, karena saya di sini masih belajar. Saya hanya berusaha menjelaskan apa yang saya tahu dari sebuah pertanyaan dari dosen saya. Ini murni adalah video pembelajaran. Jadi sekian video dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.